Kita harus memberikan apresiasi luar biasa kepada Timor Leste, saudara-saudara. Timor Leste saat pertandingan melawan Malaysia. FIFA Timor Leste, FIFA Sanana Gusma. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa, mereka hampir saja mengalahkan Malaysia dengan permainan yang penuh semangat, saudara-saudara. Ini nggak mudah karena mereka baru saja kalah 10-0. Saya nggak tahu apakah Timor Leste yang tambah maju atau Malaysia yang semakin jelek. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, nyaris saja ada kejutan terbesar dalam sejarah Piala AFF, sejarah ASEAN Championship, atau sejarah Piala Tiger, atau sejarah Piala Suzuki. Itu akan ada kejutan terbesar dalam, hampir saja nyaris ada kejutan terbesar dalam sejarah turnamen ini saat Timor Leste bermain melawan Malaysia, melawan Harimau Malaya di Stadium Nasional Bukit Jalil di hadapan sekitar 7.420 penonton. Dikit amat ya. Pada tanggal 11 Desember 2024 malam, saudara-saudara, itu hampir saja terjadi kejutan ketika Malaysia kesusahan mereka, sulit sekali mencetak gol ke gawang Timor Leste. Malaysia baru bisa mencetak gol ke gawang Timor Leste pada menit ke-37 melalui si Syafiq Ahmad memanfaatkan assist dari Fergus Terne yang juga baru masuk beberapa menit kemudian menggantikan si Darren Lock yang cedera, saudara-saudara. Mereka kesusahan itu. Setelah unggul 1-0, wah ini ya dramanya di sini, saudara-saudara. Timor Leste itu nggak menyerah, saudara-saudara. Menyerah. Mereka juga sudah ganti kiper itu. Ganti penjaga gawangnya itu ganti karena cedera juga. Kemudian mereka tidak menyerah. Bayangin, saudara-saudara. 2 atau 3 hari sebelumnya itu mereka baru dibantai 10 gol oleh Thailand. Otomatis secara teori ini ya, di atas kertas itu mental pemain-pemain Timor Leste ini seharusnya jatuh, seharusnya down. Tetapi yang terjadi tidak. Ketika melawan Malaysia, mereka tertinggal 0-1, mereka bangkit, saudara-saudara. Bangkit, semangatnya luar biasa, saudara-saudara. Semangatnya luar biasa, fighting spiritnya itu luar biasa. Di babak pertama, akhir-akhir babak pertama, ketika sudah ada additional time tampaknya itu menit ke-45 ke atas itu, saudara-saudara. Timor Leste itu mendapatkan 2 kesempatan counter attack, serangan balik cepat di sektor kiri. Waktu itu si Joao Pedro. Joao Pedro ini adalah pernah bermain untuk PSM Makassar. Nah, ini dia melakukan counter attack cepat, menusuk. Wah, luar biasa. Itu dia sudah dijegal, sudah diganjal, tetapi dia jatuh, dia bangkit lagi. Itu kalau pemain-pemain Eropa mungkin dia sudah jatuh meminta free kick. Tapi ini enggak. Dia sudah jatuh, dia bangkit lagi, dia masuk dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian dia mengirim umpan ke tengah. Di situ ada Olegar Malik Javier, bikin gol di babak pertama. Di babak gol pertama, gol penyama kedudukan itu luar biasa. Rasanya udah kayak juara Piala Dunia, luar biasa. Kemudian di beberapa menit kemudian,
45+3 atau apa. Itu juga serangan baliknya itu lewat Joao Pedro lagi. Dan kali ini Joao Pedro tidak mengirim assist atau mengirim umpan, tetapi dia melakukan eksekusi langsung yang menjebor gawang Kalamullah Al-Hafiz. Wah, dan 2-1 di akhir babak pertama itu dirayakan gila-gilaan, saudara-saudara. Kalau itu Timor Leste bisa mempertahankan keunggulan, saudara-saudara, bisa mempertahankan keunggulan, itu akan menjadi sejarah, saudara-saudara, sejarah dan kejutan terbesar dalam Piala AFF dan turnamen ini. Sejarah kenapa? Karena dari 15 pertandingan, termasuk ini ya, 15 pertandingan, berarti apa? 14 pertandingan sebelumnya itu Timor Leste belum pernah mendapatkan poin, satupun poin. Mereka 14 pertandingan di Piala AFF ini mereka selalu kalah, dan di pertandingan ke-15 ini seharusnya mereka bisa mendapatkan poin lah. Tetapi ya apa boleh buat, ya sepak bola seperti itu, saudara-saudara. Sepak bola seperti itu, pada akhirnya perjuangan Timor Leste itu harus ya kandaslah oleh ya Malaysia. Jauh lebih cerdik lah, tentu saja jauh lebih cerdik, jauh lebih berpengalaman, kemudian pemainnya jauh lebih berkualitas daripada Timor Leste. Kemudian bisa dilihat dari posturnya lah, postur pemain Malaysia jauh lebih bagus, jauh lebih kekar, jauh lebih tinggi, fisiknya juga jauh lebih baik. Kemudian di samping itu juga Timor Leste kan mereka sudah memforsir, tenaganya sudah habis ketika di babak pertama itu mereka benar-benar tancap gas. Kemudian ya di pertengahan menuju akhir babak kedua itu tenaga mereka habis. Itu faktornya seperti itu. Tenaga mereka habis. Kemudian Paulo Josue itu berhasil mencetak gol di menit ke-70. Kemudian 83 dia mencetak gol lagi, sehingga Malaysia akhirnya menang 3-2, saudara-saudara. Perbedaan kualitas itu terlihat jelas di babak kedua, dan keberuntungan memang sedikit memihak Malaysia dan tidak berpihak kepada Timor Leste pada babak kedua, saudara-saudara. Sejumlah pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatihnya Timor Leste ternyata juga tidak berhasil, saudara-saudara. Tidak berhasil karena Malaysia juga setelah unggul ya otomatislah mereka mempertahankan keunggulan. Mereka nggak mikir lagi berapa jumlah gol yang harus dicetak. Mereka sudah tidak memikir lagi seperti Thailand yang menang 10-0. Tidak, saudara-saudara, tetapi ya mereka bertahan, dan akhirnya Timor Leste gagal mendapatkan poin pertama. Mereka harus Timor Leste memang harus kita beri pujian, saudara, beri apresiasi khusus lah, walaupun tidak menang ya, walaupun tidak menang. Jangan menilai semua pertandingan itu dari prosesnya aja sudah, ini luar biasa Timor Leste. Mereka materi pemain, mereka nggak bisa menggunakan pemain utama mereka, si bintang mereka. Gali Freitas itu nggak bisa main, dia nggak dapat izin dari Yoyo Sukawi di PSIS Semarang. Nggak dapat izin waktu 2 pertandingan awal ini. Saya nggak tahu nanti pertandingan ketiga, pertandingan keempat bagaimana, apakah Gali Freitas akan dimainkan atau tidak, diizinkan tampil atau. Tapi pada 2 pertandingan awal ini nggak ada Gali Freitas, sehingga mereka menampilkan pemain-pemain yang bisa ditampilkan, dan ini pemain-pemain juga pemain-pemain bagus. Beberapa pemain seperti yang saya bilang tadi, Joao Pedro itu dia main di sebelumnya dia main di PSM Makassar. Kalau nggak salah sekarang main di Kamboja, di Angkor Tiger atau apa gitu. Kemudian si Olagar Malik Javier itu dia main di Butan di Timpu City. Kemudian ada lagi Kenny Jimenez, itu dia main di Anak United. Ada beberapa pemain yang abroad, saudara-saudara. Siapa namanya, Jenny Vio itu main di Tanjong Pagar United di Singapura. Kemudian Georgino Mendoza itu kiper yang nomor 1 yang kemudian cedera, itu dia main di Live FC di Kamboja. Selebihnya main di kompetisi dalam negeri Timor Leste, dan beberapa pemain ini juga pernah bermain di Liga Indonesia. Bahkan kalau saudara-saudara mau tahu, pelatihnya itu dari Chile, namanya Simon Elisece. Itu dia lama berkiprah di kompetisi Indonesia, di beberapa klub Indonesia. Dia melatih di banyak sekali klub Indonesia, dari divisi utama, divisi 1, Liga 1, Liga 2, bahkan pernah melatih di LPI. Itu si Simon Elisece. Kemudian asisten pelatihnya adalah Miro Baldo Bento.
Kalau saudara-saudara ingat, Mirobaldo Bento adalah penyerang tim nasional Indonesia pada saat Piala AFF 1998. Saat itu Piala Tiger. Waktu itu yang insiden sepak bola gajah antara Indonesia dan Thailand. Itu penyerangnya Mirobaldo Bento. Waktu itu Mirobaldo Bento mencetak 3 gol di Piala AFF itu. Dia main di tim nasional Indonesia dari tahun 98 sampai kira-kira 2000-an, saudara-saudara. Dia adalah pemain legendaris dari Persija Jakarta di tahun mungkin 90-an lah, mungkin sejak 92. Pokoknya sejak Timor Leste, sejak Timur Timur masih menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Dan ketika Timor Leste merdeka, dia masih ada di Indonesia. Dia masih aktif main di berbagai klub di Liga Indonesia. Kemudian setelah dia pensiun dari sepak bola, dia pulang ke Timor Leste. Dia menjadi pelatih di sejumlah. Lalu bagaimana dengan Malaysia itu sendiri, saudara-saudara? Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Malaysia, apa yang akan menjadi pembelaan diri mereka. Kalau mereka membela diri karena nggak bisa menampilkan tim terbaiknya juga, saya rasa nggak tepat juga lah. Timor Leste juga nggak diperkuat oleh Gali Freitas. Thailand kemarin waktu pertandingan di Piala AFF juga nggak bisa diperkuat Canatip, kemudian Teraton sama si Sarah Yuyen, banyak pemain utama juga nggak main. Kemudian Indonesia juga sama saja. Singapura juga pertandingan pertama melawan Kamboja mereka menang 2-1, juga banyak pemainnya nggak bisa main, seperti si Fandi bersaudara itu nggak bisa main. Saya nggak tahu kalau itu jadikan alasan, saya rasa nggak tepat. Mungkin saja kualitas kepelatihannya yang perlu sedikit dipertanyakan lah. Pau Marti Vicente ini perlu dipertanyakan bagaimana dia menggunakan taktik dan strateginya. Terbukti waktu melawan Kamboja itu kan juga pada pertandingan pertama melawan Kamboja itu kan mereka juga sempat tertinggal, saudara-saudara. Sempat tertinggal kan, hampir saja kalah juga kan, saudara-saudara. Walaupun sempat unggul, kemudian sama persis kayak dejavu lah, saudara-saudara, kayak dejavu Timor Leste dan Kamboja ini kayak dejavu. Waktu pelawan Kamboja kan juga sama. Si Wilkins bikin gol di menit ke-35. Nah, sekarang ini si Syafiq bikin gol menit ke-37. Bedanya Kamboja waktu itu merespon di babak kedua langsung 2 gol 2-1. Kemudian Fergus Terne mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, hampir sama lah. Bedanya waktu itu imbang, sekarang menang. Nah, jadi ini saya nggak tahu. Menurut saya mungkin pelatihnya agak kurang bagus lah dalam pemahamannya. Karena saudara-saudara lihat, terbukti waktu lawan Timor Leste nih ya, waktu Darren Lock cedera, dia memasukkan Fergus Terne, dan kemudian Fergus Terne bikin assist. Tetapi sayangnya ketika memasuki babak kedua, kenapa Fergus Terne diganti? Padahal dia baru main beberapa menit saja, saudara-saudara. Dia diganti beberapa menit diganti. Jadi ini kan menurut saya pelatih lah, faktor pelatih Malaysia ini. Kabar, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, Pau Marti Vicente sudah memutuskan berhenti melatih Malaysia setelah Piala AFF 2024 ini. Dan tampaknya Malaysia akan mencari pelatih. Kabarnya itu adalah Pak Hang-seo menjadi kandidat utama. Tetapi ya bukan hanya Pak Hang-seo, rumornya banyak sekali sih, saudara-saudara. Ada yang menyebut Jurgen Klinsmann, ada yang menyebut siapa lagi? Massimiliano Allegri, ada yang menyebut banyaklah, saudara-saudara, banyak. Tetapi ya carilah pelatih yang bagus sajalah. Itu saran saya sih, carilah pelatih yang bagus. Tetapi sebelum mengganti pelatih, yang paling utama adalah Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu dibenahi. Football Association of Malaysia, si Dato' Hamidin itu ganti sajalah. Ganti saja, cari. Kalau usul saya dari dulu, saya selalu mengatakan TMJ itulah, suruh dia kembali menjadi Presiden Football Association of Malaysia. Karena biar balance lah. Di Indonesia ada Erick Thohir yang punya reputasi kelas dunia. Kemudian di Thailand ada Madam Pang yang bagus sekali. Di Filipina ada yang namanya Freddy Gonzalez, yang bagus sekali. Masa Malaysia cuma dikasihkan sama Dato' Hamidin? Ya minimal TMJ lah, atau minimal si itu bosnya Liga Malaysian Football League. Si itu, atau si petingginya AFC itu juga bisa, si Windsor John. Itu
itu kan juga orang Malaysia atau orang Singapura ya. Itu jadi mulailah membenahi itu dari Hamidin. Itu dia pengurus yang menurut saya tidak becus lah, tidak benar lah dia. Bagaimana dia meremehkan Indonesia ketika itu, kemudian sekarang akhirnya Indonesia jauh ranking FIFA-nya jauh lebih tinggi dari Malaysia. Itu kan nggak betul, saudara-saudara. Pemimpin kalau supporter yang merecehkan negara lain itu wajar, tetapi kalau presiden asosiasi sepak bola yang merendahkan negara lain, tim nasional negara lain, itu kan sudah nggak benar. Jadi mulailah dari Hamidin, kemudian baru cari pelatih yang bagus. Dan menurut saya tradisi Malaysia itu jauh lebih bagus kalau menggunakan pelatih lokal. Itu sejarahnya Malaysia itu begitu. Prestasi Malaysia itu akan muncul kalau menggunakan pelatih lokal. Raja Gopal, nah kemudian Ong Kim Swee, terus bagaimana saudara-saudara ke depan? Setelah ini kan masih ada pertandingan-pertandingan lain. Masih ada pertandingan antara Malaysia melawan Thailand. Kalau Timor Leste udah nggak usah dihitung, dia sudah selesai di sini. Dia udah kalah 2 kali, sudah kemungkinan besar untuk lolos ke semifinal itu sudah berat. Yang paling harus dilakukan Timor Leste ya cari poin lah. Cari poin, cetak sejarah, mendapatkan poin pertama. Imbangkah atau menangkah? Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya selesai. Sementara Malaysia itu dia masih punya peluang. Karena sekarang Malaysia berada di puncak klasemen kan dengan 4 poin. Nah, tetapi nanti mereka masih akan menghadapi Thailand. Malaysia akan menghadapi Thailand tanggal 14 Desember di Bangkok, di Raja Mangala Stadium. Nah, ini saya rasa susah lah Malaysia. Sulit untuk Malaysia bisa mengalahkan Thailand. Tetapi peluang Malaysia juga belum tertutup karena di pertandingan terakhir masih mengalahkan masih bertemu Singapura. Peluang terbesarnya lawan Singapura. Peluang terbesarnya lawan Singapura sambil kemungkinan kejutan dari Kamboja. Mungkin saja ada kejutan dari Kamboja, bisa, tetapi ya berat juga saudara-saudara karena Kamboja kan masih akan bertemu dengan Thailand. Nah, jadi peluang yang paling masuk akal ya Malaysia dengan atau Singapura. Dan saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita analisis, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Semuanya. Tadi kita bicara tentang Timor Leste, permainan Timor Leste, performa Timor Leste ketika hampir saja mengalahkan Malaysia pada pertandingan kedua grup A di Piala AFF 2024. ASEAN Mitsubishi Electric Championship. Itu nama panjangnya, AMEC katanya begitu, 2024. Ini luar biasa. Jadi Timor Leste sempat tertinggal oleh golnya Malaysia, golnya Syafiq. Kemudian mereka membalas di akhir babak kedua lewat 2 buah counter attack, serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Olagar Malik Javier. Kemudian diselesaikan kemudian oleh João Pedro. João Pedro ini memberikan assist di gol pertama dan memberikan manuver di gol kedua. João Pedro ini adalah pemain sebelumnya, kalau nggak salah, apakah sekarang masih apa tidak, tetapi sebelumnya dia bermain untuk PSM Makassar, saudara-saudara. Luar biasa. Dan bagi Timor Leste ini mereka nyaris saja menang 2-1 Kak, sebelum kemudian di menit ke-70-an Malaysia menyamakan kedudukan. Kemudian ke menit ke-83 Malaysia menang 3-2 lewat 2 golnya Paulo Josue, saudara-saudara. Tetapi ini harus kita beri apresiasi karena ini luar biasa. Bayangin, pada pertandingan pertama mereka itu baru kalah 10-0, 10 gol tanpa balas dari Thailand. Dan kemudian mereka harus tanding ke Malaysia yang tentu saja punya materi pemain lebih berat, punya kualitas lebih bagus, punya tradisi lebih bagus, kemudian pengalaman juga lebih baik dari Timor Leste. Tetapi
Mereka pantang menyerah. Malaysia kesulitan, saudara-saudara. Kesulitan. Mereka itu baru bisa menciptakan gol di menit ke-37. Itu lewat si Syafiq itu memanfaatkan asisnya Fergus Terne. Itu juga susah payah, saudara-saudara. Susah payah itu mereka. Susah payah. Timor Leste bermain dengan penuh semangat, penuh luar biasa, penuh determinasi mereka. Ya, sayang saja mereka kurang cerdik saja lah. Itu hanya karena faktor keberuntungan dan faktor pengalaman saja. Kemudian ya karena pemain Timor Leste itu masih muda-muda. Kayak pemain Indonesia lah, masih U19, 20, 22. Si Pedro ini, dia Joao Pedro ini 26 tahun. Jadi memang ini panjang sekali masa depan dan memang harus kualitasnya harus ditingkatkan. Mungkin mereka nyari pemain keturunan Timor Leste yang ada di Portugal atau di Brasil sana atau di Indonesia kan juga banyak. Anaknya Krisdayanti itu kan juga keturunan Timor Leste. Jadi ya luar biasa lah, salut untuk Timor Leste yang asisten pelatihnya adalah João Bosco Cabral, Miro Baldo Bento, mantan striker tim nasional Indonesia waktu tampil di Piala Tiger 1998. Kemudian pelatihnya Simon Elisets itu juga pengalaman melatih di klub-klub Indonesia. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Gak usah bikin komentar yang menghina orang lain atau menghina negara lain. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!